Ya, halo sobat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu pastinya buat kita semua ya, teman-teman dimanapun berada. Senantiasa sehat dan baik-baik saja, min ya robbal alamin. Nah, kita ketemu lagi dan nih bersama Bonsai Imaji, channelnya belajar bonsai, channel yang pastinya selalu pengen tahu dan kenal bonsai lebih jauh. Ada apa hari ini kita ini bang? Nah, kita punya beberapa bahan sancang ini teman-teman yang memang kita ambil sengaja buat kita ajak obrol bareng sama teman-teman. Ini kita belajar lagi gitu aja ya. Nah, apa dong yang bakal kita obrolin? Nah, karena kita lihat bahan-bahannya emang masih dalam programan-programan awal. Nah, kita bakal ngobrolin yang awal-awal aja teman-teman. Nah, gitu ya. Kita bakal obrolin apa namanya soal bonsai mame bogel teman-teman ya kan. Nah oke dah, judulnya begini dah, judulnya bikin bonsai mame bogel yang tepat. Nah kurang lebih begitu dah ya kan. Nah ini versi kita pastinya gitu kan. Nah begini teman-teman ya kan, kalau kita bikin bonsai dari bibit, dari mulai penanaman itu udah mesti kita tahu apa namanya, udah kita tahu tujuannya. Udah kita tahu tujuannya, kita siapin konsep-konsepnya. Gitu kan. Nah, tujuannya umpamanya kita bikin bonsai. Konsepnya umpamanya ini informal. Nah, gitu kan. Nah, kemudian speknya mame. Nah, gitu tuh. Nah, supaya apa? Supaya yang kita kerjain itu sesuai dengan apa yang kita mau, dengan apa yang kita pengen, dengan ekspektasi yang ada di kepala kita, katakanlah dengan daya hayal yang kita punya. Biar daya hayalan kita itu terwujud, bukan tiba ngayal doang, maka konsep-konsepnya harus jelas ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini bakalan kita bahas bentar dah, kameranya ngedeket dah, deh kamera jauh-jauh baik. Deketin. Nah, kita ambil salah satu bahan sancang aja ini teman-teman nih, yang satu ini nih. Nah, kita cerita dulu bentar dah. Ini bahan sancang yang kita ambil satu mata tunas, ya kan? Nah, sancang satu mata tunas dengan ketinggian pendek nih teman-teman. Cuma 4 cm dah. Udah sampai sini nih ya, sampai sini 4 cm. Mana dia, bentar kita putar. Nah kita lihat dari sini. Nah, iya udah nyampe sini di 4 cm nih ya kan. Nah, dari bawah tadi dari akar kita coker dah, ini sebelah sini kita coker gitu kan. Nah ini hasil setekan, biar hasil setekan buahan apa namanya akarnya udah bagus teman-teman. Biar kata belum muter, udah kayak roda pedati, udah bagus, udah muter, artinya udah terselamatkan sekeliling apa namanya batangnya gitu ya. Nah, emang kalau kita bikin bonsai itu apa namanya, yang penting biar kata akarnya kagak muter, yang penting selamat dulu kulitnya. Sebab kalau akarnya muternya nyupan sebelah gitu ya, cuman ada sebelah, itu nggak bagus buat bibit gitu kan, sebab bisa mati sebelah nantinya gitu batangnya, krowok kan gitu. Mending krowok lah, kalau pecah jadi dua. Itu dia. Nah ini dia nih. Tuh udah kelihatan pangkalnya, ini cuman 4 cm. Nah, 4 cm. Sekarang kalau kita mau bikin mame bogel, dia ada, kalau kita puter ini dia diameternya 10 cm teman-teman. 10 cm itu ideal buat mame. 10 sampai 12 cm teman-teman. Nah, terus kalau dia tingginya cuma 4 cm, supaya bogel tuh bagaimana teman-teman? Nah, itu dia ilmunya, ya kan? Nah, kalau hal-hal yang lain dia tumbuh dengan sendirinya. Tapi ilmunya ini adalah untuk bekal kita, buat modal kita memprogram. Itu ilmu bonsai, makanya kita memang harus punya ilmunya gitu. Biar targetnya tercapai dengan benar. Kita punya bonsai yang bagus, yang istimewa, laku jadi duit, ya kan? Bonsai itu bisa jadi duit karena memang dikonsep dengan ilmu, dengan pengetahuan gitu ya teman-teman. Ya emang gitu kan. Kalau kita bikin bonsai asal bae siapa yang mau beli, ya kan. Bikin bonsai lama-lama lakunya 100 perak, 200 perak buat apa? Nah gitu ya. Jadi kurang lebih untuk meningkatkan apa sih namanya,
reputasi pebonsai gitu kan. Jangan sampai kita ngebonsai asal gitu. Sebab seorang pebonsai itu juga harus punya ilmu bonsai. Ya gitu dah. Kita ngomong kasar amat ini teman-teman ya, kagak ngapa-ngapa kan. Yang jelas itu apa namanya, penyemangat, kita sih ngasih penyemangat. Nah, kita kembali lagi udah ke Sancang, ngobrolnya kemana-mana. Kita kadang-kadang suka begitu teman-teman. Nah, dari mata tunas bibit satu mata tunas yang kita siapin ini dengan ketinggian 4 cm. Nah, untuk idealnya itu nanti nih teman-teman, karena dia 4 cm, batang pertama dia udah batang apa namanya, cabang-cabang pertama ini ada di posisi 4 cm. Kita lihat nih, dia nanti bakal jadi cabang pertama yang bakalan kita tarik ke bawah lagi nih, biar dia rada mendek gitu kan. Nah, biar dia rada mendoyok ke bawah gitu kan. Nanti dia bakalan jadi cabang pertama yang kita sesuaiin, yang kita terapin sama selera kita. Apa mau kita bikin satu alur dengan selendris, apakah kita mau pakai sistem cutting, cut and grow, apakah kita mau pilih tumbuh sisi kanan sisi kiri, apakah kita mau pilih tumbuh sisi atas sisi bawah, itu terserah selera teman-teman. Kalau kita sendiri sih kita lebih suka yang pakai metode cut and grow untuk setiap cabang. Nah, kemudian kita lebih suka tumbuh atas bawah karena nanti nyebarnya punya dimensi yang bagus gitu. Kemudian kita lihat yang cabang yang kedua. Nah, di posisi 4 cm juga. Nah, gitu kan. Nah, di posisi 4 cm ini nanti di sini ada cabang kedua. Nah, ini dia nih cabang kedua, nanti bakalan kita rada narik, rada ke bawahin juga gitu kan. Nah, kemudian di mata tunas ini kita arepin dia tumbuh nanti yang jadi bakal terusan. Nah, ini kita lihat nih teman-teman, ini ilmunya yang mesti kita tahu. Nah kan, dari sini ke sini 4 cm, dari cabang ke sini, dari apa namanya, dari cabang ini ke sini berapa senti, itu harus kita tahu. Supaya kalau kita bikin bonsai bogel itu mencapai ukuran bahkan di bawah ukurannya. Nah, jadi begini, dia 4, dia 3, dia 2, nanti dia 1 baru mahkota rapet. Nah, artinya apa? 4 nih ya, 4 ditambah 3 7. Ini 4 terus ditambah 3 di sini 7, terus ditambah 2 nanti di sini jadi 9, 9 ditambah 1 10, ada 5 cm untuk kebebasan kita membuat mahkota. Nah, ya kan? Sisa 5 cm lega bener, 5 cm kita buat di bawah 15 cm, 12 atau 13 cm baru ujung mahkota, ujung daun. Begitu teman-teman. Di sini kita pecah sedikit demi sedikit, kita bikin bogel. Begitu cara bikin mame, begitu cara bikin bogel yang tepat, ya kan. Nah, kalau kita mau bikin mame, jangan tinggi-tinggi batang utamanya, mencapai cabang pertama 4 sampai 5 cm itu udah paling tinggi. Artinya kita di situ udah bakalan tahu berapa ukuran pembesaran batang yang sesuai, yang ideal, yang proporsional. Di situ tuh ya teman-teman. Paham ya teman-teman ya? Nah, kalau kita mau bikin semol juga sama kayak gitu. Kira-kira berapa nih batang dari pangkal batang nyampe ke cabang pertama berapa senti? Supaya nanti kesananya ada di bawah 30, di 28, di 25, 26, pokoknya di bawah 30. Bagaimana? Atur jarak idealnya itu makin pendek, makin pendek, makin pendek, begitu teman-teman. Tinggal kita mekarin bagian pangkal batangnya supaya ngebogel. Nah, begitu ya. Nah, itu cara bikin bonsai bogel teman-teman, yang cakep, yang ideal gitu ya. Nah, di samping itu juga kita juga harus tahu jarak rentangnya. Sesuaiin jarak rentangnya. Sekali lagi, kalau kita mau bikin bonsai bogel, itu berarti rumus yang kita pakai adalah segitiga sama sisi. Kalau bogelnya 15 paling tinggi, kita pakai 15. Sisinya 15, kanan kiri. Bawahnya juga 15. Artinya kalau di sini as, ke sini 7,5, ke sini 7,5. Nah, kalau kita tarik posisi benangnya di 7,5, jarak rentang dahan pertama ini mau keluar dari benangkah beberapa senti atau mau ada di dalam benang, itu terserah, penyesuaian selera kita. Nanti kita bakal tahu tingkatan atau alur dinamikanya nyampe ke mahkota tuh gimana, ombaknya gitu gimana, dimensinya nanti juga gimana. Kita bisa atur itu, kita bisa tahu itu. Nah, ya kan? Nah, kayak gitu tuh teman-teman ya. Nah, jangan main, wah tumbuh sini kita kesonoin, tumbuh sini kita kesonoin. Kita harus tahu ilmunya itu biar hasil karya kita bukan sekedar bisa dihargai tetapi berharga teman-teman. Nah, gitu udah kurang lebih dah. Dah buat kali ini kita kagak lama. Itu doang ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman udah bisa paham.
apa yang kita maksud daripada apa yang kita sampaikan buat kali ini. Nah, sekali lagi tuh, jangan anggap kita ini menggurui, kita tetap belajar bersama, tetap belajar bareng. Makanya buat teman-teman yang baru nemuin channel kita, klik apa namanya, subscribe, like, tinggalin komen, terus juga tombol loncengnya. Biar teman-teman tahu video-video baru dari kita, informasi-informasi tentang belajar bareng dari kita. Gitu dah ya. Oke dah, terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah selalu setia nih dukung channel Bonsai Imaji. Kita bakalan maju dan berkembang, sukses bersama, amin ya robbal alamin. Bersama Bonsai Imaji kita berkarya dan berimajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.